Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep ngelek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Haleluya. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau senantiasa memberikan kesempatan. Engkau bersabar kepada umat-Mu ya Tuhan, agar semuanya tumbuh sampai masuk di dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan, berbalik, bertobat dan bertumbuh menjadi sama seperti Engkau Yesus, sampai pada akhirnya kami didapati setia, kami didapati taat akan firman-Mu, tapi kami didapati sungguh-sungguh bertumbuh ke arah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami kesabaran-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup ini Tuhan, beri kami kekuatan-Mu Bapa, beri kami kesabaran-Mu Yesus, beri kasih karunia-Mu Tuhan, beri belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kami rindu mendapatkan Engkau senantiasa setiap waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semakin dekat kepadamu, semakin melekat kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita renungkan kembali kebaikan Tuhan.
Hari demi hari sudah kita lewati bersama Tuhan. Masalah persoalan kesukaran sehari lepas sehari kami bisa lewati sampai saat ini. Dan Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, haleluya, damai sejahtera, sukacita, kemenangan atas segala masalah persoalan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Perlindungan dalam perjalanan hidup hari lepas hari sampai saat ini. Kecukupan sandang pangan sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Karena pemeliharaanmu sempurna untuk umat-Mu yang taat setia kepada Tuhan. Akan Engkau senantiasa menunjukkan kasih setia-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh semuanya hanya kemurahan Tuhan. Semuanya hanya kasih karunia Tuhan. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami terus mengucap syukur. Haleluya. Walaupun mungkin saat ini segala masalah persoalan kebutuhan kami belum terkabulkan, biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan mengatur sempurna tepat pada waktunya. Kami tetap kuat, tetap percaya, berharap pada Engkau sampai mujizat itu nyata. Haleluya. Kita nyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Kita akan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kalau sampai saat ini kami masih hidup, itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Kami diselamatkan, diluputkan dari sakit penyakit, dari segala masalah persoalan. Kami diberi jalan keluar, diberi kemenangan. Itu semua karena kasih karunia, kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau pakai kehidupan kami persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, berkenan kepada-Mu Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan mulut lidah kami, hati, pikiran, angan-angan, perasaan kami, untuk dilayakkan, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, disertai pengucapan syukur yang sangat melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi ibadah kami ya Bapa, dari awal sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi pelayan-pelayan-Mu, urapi kami semua yang memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Jika kita masih dikasih kesempatan hari ini, marilah kita pergunakan waktu-waktu kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Haleluya.
sungguh-sungguh untuk menjadi berkat. Dan biarlah kehidupan Yesus ada dalam diri kita ya. Terima kasih. Kita wajib bersuka cita hari ini karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Haleluya. daripada kita. Karena Tuhan telah rela memberikan nyawanya untuk kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman-Nya hari ini. Apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, kita tinggalkan. Kita percaya hanya firman-Nya yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya.
sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan berikan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Allah penolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan penolong kehidupan kami. Oh Tuhan, apapun masalah persoalan yang kami hadapi, haleluya, baik masalah keuangan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, apapun Tuhan, salah satu jalan, satu-satunya jalan keluar yaitu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan kita dari dosa, yang sanggup menolong kita melepaskan dari ikatan, yang sanggup menolong kita dari segala macam persoalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tambahkan hikmat akal budi dari sorga, agar kami boleh mengerti apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, kami yang sudah memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi lagi kesempatan, ya. Kekuatan, kesehatan, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan tadi kita nyanyikan lebih dari hidup, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit firman Allah, yaitu tentang kesabaran, ya. Haleluya. Kehidupan orang percaya itu, ya, berdasarkan janji-janji firman Allah, ya. Janji-janji untuk yang sekarang ini, ya, untuk kehidupan yang sementara ini, sampai yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Itu semua berdasarkan janji firman Allah. Haleluya. Nah, untuk mendapatkan janji-janji firman Allah, ya, itu perlu kesabaran, ya. Perlu kesabaran. Tadi kita sudah nyanyi juga, sing sabar lan mantep tekan pungkas sampai selesai. Haleluya. Jadi kalau kita sabar menantikan waktunya Tuhan, melakukan kehendak Allah, ibadah dengan setia sungguh-sungguh, baca Alkitab, berdoa dengan setia sungguh-sungguh, ya, sabar lan mantep tekan pungkasane, maka, ya, pada saat-saat yang Tuhan berkenan, kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Kita akan sama-sama membaca dalam Ibrani 6 ayat 15. Ya, tentang bapak orang percaya, yaitu Abraham, ya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita semua sudah tahu, kenal siapa Abraham ini, ya. Haleluya. Dan Allah bergaul erat, ya. Bukan Allah yang bergaul erat, tapi Abraham bergaul erat dengan Allah, ya. Abraham ini sahabatnya Allah. Berapa minggu yang lalu kita sudah belajar Nuh, ya. Abraham, ya. Termasuk kita yang mau hidup punya iman seperti Abraham, punya kesabaran seperti Abraham,
kita nanti itu juga akan disebut sahabatnya Allah, ya. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ya. Yohanes 15 ayat 15. Ya. Haleluya. Nah, saudaraku, dikatakan di sini Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham? Ya. Selain dia masuk ke Kanaan, ya, dia juga dapat seorang anak di masa tuanya, yang pada akal pikiran manusia tidak masuk akal. Hampir umur 100 kok bisa punya anak, ya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Jadi saudaraku, seringkali kita ini, ya, tidak percaya janji Tuhan. Tidak mungkin lah, ya. Itu Bu Hendy seringkali menyampaikan firman Allah, apa yang kamu katakan Tuhan lakukan, ya. Ulangan apa bilangan? Ulangan, ya. Bilangan. Apa yang kamu katakan Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Kita katakan tidak mungkin, ya tidak mungkin. Nah, ini seringkali kita ngomong tidak mungkin karena apa? Pakai logika, pakai pikiran kita, pakai ilmu-ilmu dunia. Tidak mungkin. Ada orang umur 90, 100 punya anak itu sulapan apa gimana? Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Yang percaya katakan amin. Ini saya masih seringkali juga gitu, ya. Ada kata yang mungkin rasanya wah tidak mungkin, ya. Tapi saya juga belajar dari firman, juga belajar dari sesama manusia, dari istri saya. Istri saya tidak pernah ngomong tidak mungkin, ya. Anak minta apa, "Ma, aku beli laptop, aku beli lagi." Ya nanti kalau Tuhan berkati. Saudara kalau ditanya gitu, posisi tidak punya uang, ngomong apa? Duit embamu, duit embah sangkil. Nah, betul tidak? Ngomong yang negatif-negatif. Karmu dewi ya. Nah, istri saya lain ngomongnya. Ya nanti kalau Tuhan berkati, bisa datang, bisa muncul, ya. Bisa Tuhan mengadakan. Walaupun tidak punya apa-apa, ya. Anak saya itu kalau minta komputer itu tidak beli komputer yang ecek-ecek, yang top, ya. Walaupun kita ini tidak punya uang, "Ma, minta komputer." Ya nanti kalau Tuhan berkati. Begitu berkat datang, diberikan komputer yang dari luar negeri. Zaman dulu, saudara, ya. Dia punya seorang teman yang kaya, ya, minta bapaknya komputer, diberikan komputer yang biasa. Sampai dia tuh tanya sama Levindo, "Loh, komputermu merek apa gini-gini?" Dia kepingin, saudara. Ya, dia yang kaya aja tidak diberikan komputer yang hebat. Tapi Levindo dapat berkat dari Tuhan, komputer yang luar biasa, yang belum dimiliki banyak orang, ya. Bukan sombong-sombongan, tidak. Istri saya kalau memberikan anaknya tidak pernah yang menengah ke bawah, diberikan yang terbaik. Kadang-kadang saya tidak ngerti, ya, minta yang larang-larang, minta main doa sini. Tapi saudaraku, ya, apa yang diminta oleh anak-anak saya, anak-anak istri saya ini, ya, bukan anak saya tidak mana soalnya, ya, anak istri saya ini, ya, itu semua berguna, ya. Dia beli HP yang puluhan jutaan, ya. Tapi dia bisa menggunakan semaksimal mungkin. Banyak orang kaya mempunyai HP yang mahal, tidak bisa pakai seluruhnya, cuma ya buat apa gadget-gadgetan atau apa-apaan gitu. Tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan, anak Vindo, anak Hana ini bisa anak Vindo, Gideon itu bisa menggunakan semaksimal mungkin, ya. Lewat HP, belum lagi jam tangan, ya. Jam tangan itu bisa dipetek gini, bisa jadi kayak HP.
Itu harganya berapa? Terus cara menggunakannya bagaimana? Kalau tidak belajar tidak bisa, saudara. Ya. Jadi apa yang anak-anak minta itu, istri saya selalu memberikan yang terbaik. Sebab dia yakin anakku ini bukan untuk buat main-mainan. Ya. Dan zaman sekarang ini zaman canggih, saudara. Ya. Mau lihat rumah tinggal pergi lihat rumah, tinggal mencet apa HP-nya, mencet jamnya tuh bisa tahu keadaan rumahnya bagaimana. Ya. Lupa matikan AC, dari sini dicetik-cetik ini AC bisa mati. Apa enggak sulapan? Itu bisa menggunakan. Kalau punya mahal-mahal tidak bisa menggunakan, harus buat apa? Ya. Jadi saudaraku, Tuhan mau memberkati kita, menggenapi janjinya yang terbaik untuk saudara dan saya. Asal apa? Kita bisa menggunakan dengan baik. Ya. Tadi omong-omong sama tetangga ya, ada seorang anak kaya, gitu. Tapi sayang tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Yang kaya bapaknya, anaknya tidak bisa mengelola apa-apa, tidak jadi apa-apa. Ya. Bapak kita Tuhan kaya tidak? Kaya. Dia mau memberikan semuanya untuk saudara dan saya, asal kita bisa menggunakan dengan baik. Ya, kita semua minta hikmat, minta pertolongan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, banyak kali kita masih kurang, ya, kurang menghargai kasih karunia, kekuatan, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Itu masih kurang, ya, masih kurang. Ya. Haleluya. Tadi aku kembali pada Abraham ini tadi. Dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Janji keturunan seperti bintang di langit. Pada waktu itu belum punya anak, saudara. Kalau saudara dikatakan nanti kamu keturunan kayak bintang di langit, ngomong apa dalam hati? Anak sitok ae durung duwe keturunan kayak bintang. Apa gak ngedabus Tuhan ini? Nah, saudaraku ya, karena kita tidak percaya, hubungan kita tidak dekat sama Tuhan. Ya, rugi ya, rugi banyak. Kalau saya renung-renungan ya, sebetulnya kita ini, saya, saudara itu diberkati Tuhan luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dipermuliakan luar biasa. Tapi karena kita kurang percaya, kita kurang sungguh-sungguh taat setia, kurang sabar menantikan Tuhan, akhirnya itu batal semua. Ya. Ya. Haleluya. Jadi sabar itu awal daripada masuk di dalam perhentian. Kalau kita bisa sabar, tenang, ya, itu kita masuk dalam perhentian. Pikiran tentrem lan ayem, hati tentrem lan ayem. Karena apa? Ada kesabaran. Memang semua dari Tuhan, ya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan. Kalau tidak Tuhan berikan kesabaran pada kita, tidak mungkin kita jadi orang sabar. Ya, orang dunia bilang latihan sabar mancing. Oh, bukan itu. Ya. Bukan itu. Sabar itu karena kita juga mau taat setia kepada Tuhan seperti Abraham. Ya, haleluya. Nanti saudara pelajari ya dalam kitab Kejadian itu tentang Abraham ya, bagaimana pertama kali dia keluar dari Ur Kasdim ya. Abraham keluar dari sini, pergi. Manut, gak pakai tanya, ndak banyak tanya. Ya, kasarannya orang Jawa bilang gak kaken cang. Banyak manusia kaken cang, ya, cang terus. Ya, teruskan sendiri. Ya. Ini Abraham udah pakai tanya. Ayo keluar sini, jalan terus. Ya, udah pakai tanya. Ini kemarin ini beloknya di Gade. Begitu ketemu ya, berapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Begitu ketemu perempatan, ya berhenti sebentar, nanti Tuhan ngomong. Udah belum tanya Tuhan ngomong. Kiri. Angel saudaraku ya. Suruh nurut kayak gitu. Ini namanya mulut ini saudaraku. Kudu mengawai. Iki wis do perapatan iki nanti terusane. Ya toh? Masa sudah diam aja? Ya. Enggak toh? Nah ini apa kita mampu belajar seperti Abraham?
Balik lagi, kalau bisa seperti itu, kasih karunia. Jadi kalau kita dapat kasih karunia, jangan sombong. Tuhan bilang, kita dari anggur liar, ya, dicangkokkan kepada anggur yang benar. Jangan sombong. Itu kasih karunia. Jadi bersyukurlah kalau diantara kita ada yang Tuhan beri lebih kasih karunia. Memang kasih karunia itu tidak diberikan kepada sembarangan orang. Tuhan tahu lebih dulu ke depannya kayak apa. Kenapa ada orang kaya, ya? Orang kaya itu bisa hidupnya terus benar walaupun kaya. Seperti Ayub, ya. Kayanya amit-amit jabang bayi, ya. Bojone 1000. Betul? Siapa yang bojonya 1000? Sulaiman. Dibandingkan dengan Ayub bagaimana? Ayub begitu kaya, istrinya cuma 1. Istrinya mengeluh, dang matio, hujatan Allah dang matio, tetap gak dipecat, tetap jadi istrinya. Amin. Itu karena kasih karunia Allah. Allah tahu bagaimana kedepannya Ayub. Allah tahu bagaimana ke depan saudara dan saya. Kadang-kadang kita pikir, kapan yo aku sugih? Tuhan sudah tahu. Ya, kita tidak tahu, Tuhan tahu. Wong mikirnya tak kayak sugih, hilang dalane. Ya. Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu. Kita kepengennya sugih. Tuhan tidak mau kita sampai kehilangan dalan. Ya mesti kayak gini, seperti ini aja. Ya, cukup, lebih sedikit cukup. Jadi saudaraku, mari ya kita belajar mengerti rencananya Tuhan. Seperti Abraham mengerti rencananya Tuhan. Ayo kiri, jalan kiri, kanan, lurus. Terus sabar. Sampai kapan Tuhan? Kiri kanan, muka belakang, kiri kanan terus. Ya, sampai janjinya Tuhan digenapi, Abraham masuk di Kanaan. Haleluya. Dan Tuhan bilang, keturunanmu akan mewarisi ya Kanaan ini. Kanaan itu arti rohaninya itu surga. Ya. Sabar lan mantep tekan pukasane mlebu kraton swarga. Ya. Haleluya. Kalau kita sabar lan mantep tekan pukasane sampai cuma kuburan, rugi. Kuburan kita lewati, kita naik, kita bangkit, kita diangkat, kita diubahkan masuk surga. Betul-betul tekan pungkasane. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi di sini kita melihat Abraham ini punya iman ya. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Abraham memiliki iman dan taat. Iman dan taat. Saya bacakan ayatnya. Karena iman Abraham taat ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, ini luar biasa. Ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat, dari rumah sudah direncanakan. Kita nanti ke sana loh ya. Tujuannya ke sana. Kita pasti planning misalnya. Tapi Abraham dengan Tuhan tidak dikasih tahu tujuannya ya. Setelah Abraham melangkah berjalan ya, baru Tuhan beritahu, kamu nanti masuk Kanaan, tinggal di Kanaan. Haleluya. Jadi Abraham punya iman dan percaya ya. Haleluya. Pokoknya yang dibawa Tuhan ini pasti tujuannya enak. Amin. Kalau istri saya pergi ikut saya, tidak tak beritahu kemana-mana. Istri saya tidak pernah tanya, oh kemana ini Pak? Bagaimana ibu-ibu yang punya bojo, kalau diajak bojonya pergi, tanya enggak? Siapa yang diem aja? Ya. Bah nang rene, bah nang rono, pokoknya sampai bisa.
ini Bu Wendy punya kasih karunia menengahi. Sampai tempatnya, cek, ayo turun, kita makan atau kita lihat pemandangan. Oh, ala tujuan itu ke sini toh. Juga enggak pakai tanya, enggak pakai ngomong. Wala Pak, kamu tadi itu ngajak itu ke sini toh, Pak? Enggak. Ya harus dilihat, dinikmati. Makan dimakan, lihat dilihat. Ya. Haleluya. Ya. Itu kembali kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak bisa disamakan. Ya. Mungkin kita ngomong namun, kalau ini kok pakai ngomong menengahin, kalau tutup dewi ya. Ya. Kita ngorokkan orang lain tidak boleh. Ya. Seringkali kali gitu. Wong iku kakek cangkem, wis gak bondo, ya. Kakek tanya, gitu. Ya diam aja sudah. Ya. Itu kasih karunia yang tingkat tinggi. Dan menyalahkan orang lain yang masih belum dapat kasih karunia. Ya, bisa diam, bisa tenang. Ya. Ada seorang hamba Tuhan ya, yang kumpul sama tua-tua sidang pengerja gitu ya. Hamba Tuhan yang sudah tua, senior ini, kalau diajak omong-omong apa-apa itu ya, enggak banyak omong dia, ya, enggak banyak omong, enggak banyak komentar, enggak nyalahkan. Wah, itu betul-betul senior. Tapi dia memahami kasih karunia yang dia terima lebih daripada tua sidang pengerja jemaat yang ngajak dia pergi ini. Sehingga ada apa-apa orang ini ngomong gitu, dia diam saja. Sebab dia punya kasih karunia yang lebih. Haleluya. Mari kita tingkatkan saudara ya. Kasih karunia itu diberikan kepada ya, orang yang punya iman dan taat. Haleluya. Punya iman dan taat. Ya. Bagaimana punya iman dan taat? Ya, kita sering sudah baca ya. Surat Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Baca firman timbul iman. Iman timbul, iman makin kuat, makin dewasa menghadapi masalah persoalan, tetap bersyukur, tetap sabar, tetap menghadapi dengan tenang ya. Itu iman bertumbuh ya. Lagi-lagi apa? Bisa sabar, bisa taat, bisa tekun. Itu semua kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita butuh belas kasihan Allah, kemurahan Allah. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Tuhan kehendaki. Raja Saul, ya, waktu diangkat jadi raja, ya, baru beberapa waktu diangkat jadi raja, ya, karena pengangkatan Raja Saul ini tidak melalui proses yang panjang seperti Daud. Ya, Saul ini tidak punya roh kesabaran. Padahal waktu itu dia sudah diurapi. Ya, ada roh Allah di dalam dirinya. Tapi belum dapat karunia yang macam-macam yang lain-lain. Sehingga waktu Saul diperintahkan oleh Samuel, tunggu aku ya, seminggu lagi ya. Nanti kita akan mempersembahkan korban bakaran. Sudah ditunggu. Ya, cukup sabar Saul. Sudah ditunggu seminggu. Ya. Namanya satu hari itu berapa jam? 24 jam. 24 jamnya belum habis ya. Contohnya seperti itu. Kurang 5 menit gitu ya. Korban bakaran ini dibakar sama Raja Saul. Melanggar ya. Oh, hari ini masih 24 jam kurang 5 menit kok kamu sudah melangkahi. Karena tidak sabar. Kelihatan musuh sudah mulai datang. Rakyatnya berserak-serak ketakutan. Dia sendiri juga ketakutan. Akhirnya apa? Janji yang dikatakan oleh Samuel tadi dilanggar. Tunggu aku. Samuel gak teko-teko, kurang 5 menit. Padahal ya itu tadi, kalau kita nunggu orang ya, apalagi pesawatnya mau berangkat ya, kurang 5 menit, oh buka bingung kabeh. Di sini waduh rame so. Ya itu tadi. Lain lagi seperti Bu Hendri, sabar.
bisa sabar. Haleluya. Akhirnya bagaimana? Saul akhirnya dipecat. Kedudukan raja dicopot gara-gara tidak sabar. Ya, memang ya kita melihat banyak contoh orang tidak sabar itu ya kebanyakan bisa bahaya. Lampu merah kuning hijau tidak sabar ya, maju ya. Apalagi kita lihat ya orang Kristen aja masih banyak yang gitu. Apalagi non Kristen, tidak percaya Yesus. Kita lihat di perempatan merah kuning hijau garisnya di sini sudah di muka semua. Gak karu-karuan, nggak sabar. Palang pintu sudah sepur mau lewat, amblas tabrak mati. Karena tidak sabar. Sabar subur, gak sabar masuk kubur. Haleluya. Saul dipecat. Roh Allah diambil kembali. Kemudian ada juga seorang yang namanya Hazael ya. Raja Aram Ben-Hadad dia diberitahu bahwa dia akan jadi raja ya. Hazael 2 Raja-Raja pasal 8. Dia diberitahu bahwa kamu nanti akan jadi raja ya. Menggantikan Ben-Hadad Raja Aram. Ini Ben-Hadad ini lagi sakit ya. Nah, dia diberitahu. Kemudian apa yang dilakukan? Dia nak nunggu waktunya Tuhan, ngenteni raja itu mati baru dia diangkat jadi penggantinya. Kesuwen ya. Dia celupkan selimut ya, selimut zaman dulu mungkin tebel-tebel ya, dicelupkan ke air, kemudian diblek ke mukanya raja yang sakit ini loh. Kayak sambekan yang mati loh. Wes mungkin sakit menggigil kademen dikemuli ya, selimut basah, diukep bisa mati loh. Dia cepat langsung naik jadi raja. Tidak nunggu waktunya Tuhan, tidak bisa sabar ya. Padahal Tuhan bilang Pengkhotbah 3 ayat 11 apa? Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya ini, waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Bagaimana kita ya di dalam menantikan Tuhan ya. Kita minta ya kasih karunia Tuhan. Haleluya ya. Lanjut ini tadi ya. Jadi untuk mendapatkan janji Tuhan itu ya, Tuhan menjadikan indah pada waktunya ya. Haleluya. Itu ada pujian mengatakan waktu Tuhan bukan waktu kita ya. Pernah nyanyi itu ya. Seringkali ya, kita ini tidak sabar nunggu waktunya, kesuwen Tuhan ya. Kalau kita mengerjakan mungkin bisa terjadi, mungkin bisa berhasil, tapi kalau itu bukan waktunya Tuhan, nanti ada saja masalah timbul ya, buntutnya, ekornya itu banyak keruwetan, banyak gak enak ya. Banyak kata-kata mungkin kita dengar, suara-suara sumbang dan macam-macam sudah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu selaku yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar memiliki iman dan taat ya seperti Bapak Abraham. Haleluya. Kalau orang itu punya iman, punya taat, sabar ya, itu akan dapat berkat ya. Ulangan 28. Kalau kita tidak punya sabar, tidak taat ya, itu dapat kutuk ya. Ulangan 28. Di situ jelas ada berkat, ada kutuk ya, ada berkat, ada kutuk. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan yang menolong kita, Tuhan memberkati kita, itu indah pada waktunya. Memang butuh sabar ya, sabar. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya sama istri menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Anak Gideon di Sydney sudah 10 tahun
10 tahun ya. Selama itu sebelumnya ya tinggal seperti di apartemen atau apa namanya? Unit ya, namanya di sana itu unit. Ya, satu rumah itu ada tingkat berapa gitu ya. Tingkat 1 ditempati orang lain, tempat 2 orang lain, tempat 3 ya. Modelnya susun cuma ada tinggi-tinggi cuma 3 ya. Tapi ada berapa di satu blok itu ada beberapa tempat ya, unit. Itu tinggal di sana ya. Tuhan mengatur, Tuhan menyediakan, Tuhan yang membiayai ya. 1 minggu itu 15 juta. 1 minggu 5 juta ya. Jadi kalau Dion pulang ke Indonesia 3 minggu itu buang uang ya, tidak buang ya. Istilahnya 15 juta itu tidak kepake ya. Jadi di situ sistemnya semingguan. Kalau 10 tahun hitungan aja berapa itu ya. Kalau seminggu 5 juta, 1 tahun 52 minggu kali 5 260 juta. 1 tahun 260 juta kali 10 2,6 M. Bayangkan, memang biaya hidup di sana tinggi ya. Nasi goreng 1 porsi 100.000. Di sini makan sampai seminggu ya. Haleluya. Tapi Tuhan itu pelihara, amin. Sebab itu ya, pada hari ini ya, setelah ibadah Deon di sana, dia angkat-angkat dan segera pindah ke rumah yang baru ya, oleh kemurahan Tuhan ya. Jadi Gideon sebentar menaikkan ucapan syukur ya di tempat ini ya, lewat jemaat GBP Stropodo ya. Kita menaikkan syukur buat kemurahan Tuhan. Haleluya. Sabar ya. Jadi puji Tuhannya banyak sekali, saudara. Kalau 10 tahun baru pindah rumah 1 kali, itu sudah termasuk luar ya, luar R-nya banyak, luar sama biasanya banyak, biasa, luar biasa. Di sini siapa yang ada pindah rumah berapa kali? 1 kali? Hitung sendiri masing-masing ya. Sampai sekarang ya, berapa kali? Saya sama Bu Edi kira-kira 7 kali. Ada yang sampai 10 kali. Apakah belenger? Ya. Haleluya. Jadi kalau 10 tahun bisa menetap di satu tempat dan kemudian pindah ke tempat yang baru, sudah tidak pakai bayar sewa, itu berkat Allah luar biasa. Itu kasih karunia yang Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin ya, di tempat yang baru ini ada 1 gereja kosong yang tidak dipakai. Dalam nama Yesus, saya yakin itu bisa dipakai Gideon nanti ya, untuk bisa beribadah, menampung jiwa-jiwa orang-orang Indonesia. Ya, bantu doa terus ya, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan, kemurahan anugerah Tuhan semakin dinyatakan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Ya, kita lanjut Yakobus 5 ayat yang ke-7. Sabar itu sampai kapan? Ya. Sabar itu subur, tidak sabar masuk kubur. Ya. Jangan tidak sabar ya, sampai masuk kubur. Kalau sabar sampai pengangkatan. Amin. Kalau saudara dan saya sampai saat ini diberi umur panjang ya, itu Tuhan punya rencana saudara dan saya masuk pengangkatan. Sebab itu mari kita lebih sungguh-sungguh, sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Apa-apa yang belum diberesi, istilahnya diberesi. Jangan terus seperti dulu ya.
Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, kalau misalnya saya punya daftar tak bagikan ya, buat saya, buat saudara, opo ae sing wis dicawang, yang belum ya dikasih tanda, supaya semuanya dilakukan. Ya, firman Allah ini seperti apa? Rantaian mutu manikam, ya, seperti kalung, seperti gelang, nggak putus itu semua. Ayat demi ayat, satu dengan yang lain bergabungan, janji yang satu dengan yang lain bergabungan terus. Itu kita penuhi, kita genapi. Ya. Kalau kita nyusun apa itu namanya yang kertas apa kartu di pasel-pasel itu ya, ditempel-tempelkan itu. Kalau kurang sitok kayak apa? Pasti dicari. Iki kemana kok kurang satu, gak mancep, gak pas ini, ya toh? Apa sudah kurang satu? Mas sudah selesai, bagus ya. Apa ngomong gitu? Ya udah, dicari dulu. Begitu ketemu, oh puji Tuhan, dicepno plus, oh ini pas. Selesai. Seneng. Jadi gambar yang api, tidak bolong. Ya, pasalnya anak-anak itu. Jadi saudaraku, ya, mari. Ya. Tuhan masih kesempatan kita. Tuhan itu sabar sama kita, supaya tidak ada satupun yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan kepengen kita kembali berbalik, bertobat, bertumbuh sampai seperti Kristus. Ya. Diberi kesempatan, Tuhan itu sabar. Ya. Cuma sabarnya itu ada waktunya. Sabarnya itu ada waktunya. Ya, haleluya. Kalau Tuhan bilang yang satu ini jangan dilupakan, ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Artinya kalau kita pikir oh sik suwe, tahu-tahu nah itu maksudnya itu ya. 1 hari dia hadapan Tuhan 1000 tahun. 1000 tahun kelihatannya lama, di hadapan Tuhan cuma sak nyet. Itu ayat itu mengatakan jangan dilupakan. Artinya kita harus hati-hati terus, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, kita ingat Tuhan, kita kontak Tuhan, kita bereskan kehidupan kita terus, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ya. Kalau Tuhan bilang, anak-anakku, sahabatku, 1 jam lagi aku teko loh. Kalau saudara hitung 1 jam itu di hadapan Tuhan itu sama dengan 8 bulan 10 hari. Ingatannya gampang. Kalau bayi lahir itu berapa bulan? Patokannya 9 bulan 10 hari. Kurang ada saulan. Hafal. Kalau Tuhan bilang 1 jam lagi aku datang, itu 8 bulan 10 hari. Wah, dahsyat saudara. Ya, kalau Tuhan ngomong 1 jam, ya. Ini kita sudah masuk pandemi tahun yang ketiga, ya. COVID-19 ya, 20, 21, 22 ya. Mulai 19 ya, dari 19 ke 20 kan 1 tahun, 20 ke 21 1 tahun, 21 ke 22 ini masuk tahun yang ketiga, ya. Kalau kita saat ini sudah mulai masuk tahap pertama, ya, 3,5 tahun pertama, ya, masa kesulitan, kesukaran yang belum seberapa. Setelah itu akan terjadi yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Kita sekarang kan masih diberi kelonggaran ya. Yes, gak apa-apa, ya. Kumpul boleh, ini boleh, tapi tetap protokol kesehatan, ya. Ya, waktu diberi kelonggaran seperti itu, ya, di Australia tahu-tahu melonjak lagi, saudara, ya. Padahal beberapa waktu yang lalu sepertinya wis malas dihitung, bolak-balik dihitung. Indonesia kan juga demikian, ya. Berapa waktu kan dihitung terus, toh. Sekian, naik turun. Sekarang rasanya wis masih dihitung, Bondi? Masih dihitung. Tapi sepertinya diberi kebebasan, kelonggaran. Tapi manusia masih takut, banyak yang masih takut. Tapi banyak yang enggak peduli, ya.
Jadi kelonggaran ini bisa berarti apa? Sudah dilepas. Semua tanggung jawab atas dirinya sendiri. Masuk tahap umbaran, diumbar. Sakarepmu, jaga kesehatan baik, ndak dijaga, tanggung sendiri. Resiko tanggung penumpang. Ya, bersyukur kita selain jaga protokol kesehatan, kita punya Tuhan. Ya, kita takut sama Tuhan, kita minta pertolongan, perlindungan, protek Tuhan untuk keluarga kita, untuk diri kita, sehingga dalam pekerjaan nanti anak-anak sekolah, yang kuliah, yang bekerja, semuanya dalam pelindungan Tuhan. Ya, kita punya lebih karena punya Tuhan. Ya. Haleluya. Sebab itu kita taati, ya. Sabar sampai kedatangannya. Seperti siapa dikatakan? Firman Allah mengajarkan kita sabar seperti petani, seperti para nabi. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Sabar seperti petani, habis tandur, ya, dia nunggu hujan, ya. Zaman dulu tidak ada pengairan, mungkin tidak seperti sekarang, ya. Jadi bergantung pada kemurahan Tuhan. Dikasih hujan, ya puji Tuhan. Kalau udah dikasih hujan, ya mati semua padi-padi, ya. Jadi zaman dulu bergantung semua kepada Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan sabar seperti petani, sabar seperti para nabi, ya. Nabi, bayangkan Nabi Elia itu istilahnya, kasarannya itu disuruh tengah-tengok di sungai Kerit, ya. Waktu mengalami kelaparan, ya. Kita aja disuruh di rumah saja. Oh, gatelan kabeh sikil, mataku jadi sepet kata. Kalau ndak lihat jalan-jalan motor sepet, sikile gatel. Itu belum 3 tahun, ya toh. Nah, Elia itu di tepi sungai Kerit. Koncone sapa? Belalang, jangkrik, mungkin kalau malam kodok, teoteblung. Nggak ada siapa-siapa. Tapi Elia bisa sabar. Ya. Itu lagi kasih karunia Tuhan. Bukan karena Elianya, bukan karena Daud, bukan karena Musa, bukan karena Abrahamnya, tapi itu kasih karunia dari Allah. Ya, sebab itu kita butuh. Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan, ya. Ada nyanyian pujian mengatakan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Kita mohon belas kasihan Tuhan, ya. Sebab Allah melawan orang yang congkak, Allah melawan orang yang sombong, Dia mengaruniai orang yang rendah hati. Haleluya. Jadi kita mohon belas kasihan daripada Tuhan. Itu yang digendaki Tuhan. Saudara, saya tidak sanggup nerusi hidup ini, tidak sanggup ngadepi suami, istri, anak, tetangga, pekerjaan, sekolah. Tidak sanggup, tidak ada yang bisa pakai kekuatannya sendiri. Kalau pakai kekuatannya sendiri nanti seperti siapa? Seperti Ayub, diuji habis-habisan, diberesi habis-habisan, mulai dari nol lagi, sampai dia mengakui bahwa semua kasih karunia Allah. Matius 9 ayat 19, Matius 9 ayat 13, Matius 12 ayat 7, ya. Kita minta belas kasihan Allah. Ya, artinya belas kasihan itu apa? Kita merendahkan hati, merendahkan diri. Ya, manusia ini tidak luput dari kesombongan. Melarat ya si sombong, miskin ya sombongnya ada sih, masih ada. Itu bawaan. Ya. Istilahnya sombong itu gelangsaran bawaan. Nah, ini harus kita buang, ya. Kita tumbuh sampai lahir baru, diperbarui, ya. Sampai sombongnya lenyap, angkuhnya lenyap, keakuannya lenyap, ya. Sampai mengakui semua dari Tuhan, oleh Tuhan. Tetap merendahkan hati, merendahkan diri, bukan lendek-lendek tapi dalam hatinya sombong. Ada orang seperti itu. Nggih. Ayo mampir omaku gobok, ya, padahal omahe sugih ngomong, omaku gobok. Itu merendahkan diri dalam ada. Ayo mlaku-mlaku numpak motorku motor ceketer kok. Barang diajak ke rumahnya motor ya opo. Misalnya
yang mewah-mewah. Ini merendahkan hati ngomongnya, tapi dalam hati enggak dilonde, geblak ndelok. Ya toh? Ada orang seperti itu. Ayo mampir omahku koyo gobok tengah sawah. Masih tengah sawah dibangun koyo megah koyo hotel ya. Bisa saja ya toh. Barang sampai ndi omah oh iya aja dong omah gobok ya bae mlebu sawah enggak kiri enggak kanan ya, jeglong-jeglong. Tibake begitu masuk rumahnya. Melungu ya. Iki ta omahmu. Saya sampai merinding sampai ngomong seperti itu ya. Di tengah sawah tetapi ada rumah yang mewah. Ya, jangan ngomong seperti itu, merendahkan hati di dalam kesombongan. Ya, Tuhan tidak senang itu. Ya. Jadi mari kita mau minta belas kasihan Allah. Seperti Nuh dapat belas kasihan Allah, seperti Musa dapat belas kasihan Allah, dan biarlah kita juga mendapat belas kasihan Tuhan. Ya. Sebab buah roh itu sabar ya. Itu buah roh itu masuk sabar. Ya. Galatia pasal 5 ya. Ayat yang ke-23. Haleluya. Jadi saudaraku, Galatia 5 ayat 22 ya. Buah roh. Sabar, lemah lembut, penuh kasih, penuh kemurahan ya. Haleluya. Balik lagi itu semua kasih karunia. Tapi ingat ya, Tuhan menghargai ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita itu dinilai. Ya. Bukan berarti kalau gitu aku udah dapat kasih karunia ya segini aja. Enggak. Mari kita taati firman Allah. Ya. Kita tekuni ajarannya, kita lakukan kehendaknya. Haleluya. Sampai mujizat itu nyata, sampai pertolongan itu nyata. Memang dalam perjalanan hidup iman kita ini banyak sekali gangguan, hambatan, rintangan ya. Bukan Abraham itu tahu-tahu ujuk-ujuk dikasih janji terus dapat loh. Oh ya, Abraham itu juga mengalami peperangan ya. Diganggu ponaknya yang namanya Lot sampai dibelani perang gitu supaya ponaknya selamat. Banyak masalah saudaraku. Tapi kita ingat Tuhan beserta kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, yang terakhir, Ibrani 6 ayat yang ke-11 itu dikatakan ya, secara singkat. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya. Jadi Tuhan mau kita ini ya menunjukkan kesungguhan, membuktikan iman. Aku percaya itu ada buktinya, menunjukkan kesungguhan. Ya. Kalau kita bisa beribadah tatap muka kembali, bisa tetap setia di gereja yang kecil ini, ya, tinggal opo-opone, itu kita mau menunjukkan apa? Kasih setia. Gak dolek gereja sing megah-megah, ya, pendetone sing ini ya full cincin, haleluya, kak gini dong, haleluya. Ya, jamnya dibuka ya, kiri kanan ada jamir. Saudara tidak cari itu, betul? Tidak cari yang gemerlapan apa ini, enggak. Tapi saudara tetap taat setia, bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, kepada Tuhan Yesus. Ya, tunjukkan kesungguhan ya, kamu masing-masing menjadi pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, tekan pungkas. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Firman Allah tidak saya perpanjangkan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Kiranya Roh Kudus nanti memberikan pengertian yang lebih lagi. Haleluya. Ya, saya renungkan kalau tempat ini bisa berdiri sampai saat ini ya, 30 tahun lebih, itu kasih karunia Tuhan. Ya. Itu karena pertolongan Tuhan. Ganti RT berapa kali, ganti RW, ganti lurah, ganti camat, tempat ini tetap dipelihara Tuhan. Ya. Sebab Tuhan bilang, siapa yang mengusik aku, mengusik biji mata, ya, saya merasa tidak layak. Ya. Kalau tempat ini masih bisa dipakai Tuhan, ya, itu semua kasih karunia, kemurahan Tuhan. Haleluya.
Dan saudara-saudara yang sampai saat ini tetap setia, ya, entah berapa puluh tahun, ya, itu juga kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita terus lakukan sampai pungkasannya. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Kita akan berdoa juga untuk anak Gideon yang hari ini akan, ya, sudah pindahan, ya, sebagian masih hari ini juga nanti setelah ibadah usung-usung lagi, dan Senin nanti meninggalkan rumah yang lama, menempati rumah yang baru, ya. Mungkin cukup repot, ya, harus bersih-bersih, ngatur barang, angkat ini, angkat itu. Kita doakan supaya kuat, sehat, ya. Haleluya. Terus mengucap syukur. Namanya orang pindahan itu soro enggak? Soro, ya. Haleluya. Tapi Tuhan beserta. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, haleluya, berikan kami semua umat-Mu pada pagi hari ini roh kesabaran, roh Allah sendiri yang penuh sabar, penuh kasih sayang, kemurahan, dan roh yang disiplin. Haleluya. Karena kami percaya Allah itu kasih, tapi Allah itu juga disiplin. Terima kasih. Barang siapa yang dikasihi Tuhan, dia pasti ditegur, diajar oleh Tuhan. Haleluya, dengan penuh kesabarannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, kami pelajari pada pagi hari ini. Haleluya, sehingga sampai kami semua, haleluya, memiliki tujuan yang pasti, kesungguhan yang sungguh, sampai pada akhirnya kami tetap sabar, taat, setia. Haleluya, mengiring Engkau, melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan diberkati, rencana-rencana ke depan diberkati, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, semua ditolong, diberkati oleh Tuhan. Teristimewa rohani kami tetap berapi-api, menyala-nyala, siap menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk anak Gideon yang hari-hari ini, hari terakhir untuk pindah rumah yang baru. Tuhan tolong, haleluya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita. Dan teman-teman gereja Tuhan pakai semuanya untuk bekerja sama, untuk boleh membantu, sehingga semuanya ini berjalan baik dan lancar, tidak kurang suatu apapun. Ini semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah genapi, dan boleh dimiliki oleh anak Gideon, Adelia, Jamie, dan Sayon. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan, di sana ada satu tempat gereja yang kosong, yang tidak dipakai. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu lagi Tuhan, sehingga tempat ini boleh dipakai anak Gideon untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk haleluya memberitakan Injil, kabar keselamatan-Mu sampai untuk orang-orang di sana, supaya semuanya diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini anak Gideon mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan boleh membagi sedikit berkat secara jasmani, hal ini untuk boleh kami nikmati. Kami persembahkan ini semua kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang mau bersabar terus sampai Tuhan datang, kita katakan sama-sama. Amin.